Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin. Jazakallahu khairan. Anu muslim pribados dihormati lan dimuliakan Bapak Ketua Yayasan YPIH, semoga dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dijadikan anak-anaknya soleh dan solehah. Amin ya robbal. Pimpinan Pondok Pesantren Al Hasan, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS YPIH, kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Al Hasan, Ibu atau Bapak Kepala PAUD Al Hasan, tak ketinggalan kepada Kepala MDTA YPIH, pimpinan Majelis Taklim Al Hasan, Kepala Desa Sakti ataupun yang mewakilinya, tokoh masyarakat, orang tua wali murid yang hadir dan penuh antusias serta penuh semangat. Tak ketinggalan siswa dan siswi, santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya marilah kita hadiahkan Fatihah kepada para pendiri yayasan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan cahaya di dalam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, duduknya saya di depan ini bukan bermaksud mengajari, tapi hayat silaturahim. Silah artinya menyambung, rahim kasih sayang, menyambung tali kasih sayang. Saya diundang oleh Ustaz Asep dalam rangka silaturahim. Bu, ada berarti. Pak, mau silaturahim nggak? Alhamdulillah, berarti saya diakui di sini sebagai saudara sesama Muslim. Namanya sudah jelas tadi, nama saya adalah Yajid Ajib. Iya. Atau kalau orang Jawa disebut masjid. Iya, Mas Yajid. Ya. Singkatnya gitu ya. Umpami Bapak Ibu ke Mandalawangi,
Mangga mampir ke Rompok Abdi, Kabupaten Abdi, Istana Abdi. Ya. Tetapi dalam kesempatan kali ini silaturahim kita dikasih judul Menteladani Akhlak Rasulullah sebagai bekal membangun pribadi yang berkarakter dan religius. Bu, Pak, kalau saya bilang satu, Bapak bilang subhanallah. Kita coba ya, satu. Subhanallah. Kalau saya bilang dua, alhamdulillah. Dua. Alhamdulillah. Dua. Satu. Tiga. Kalau tiga, Allahu Akbar. Nanti di sela-sela pertama kalau saya menunjuk angka satu bilang apa? Subhan. Dua. Tiga. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, ini judul yang sangat luar biasa. Judul yang luar biasa. Tiga. Di mana judul ini sebagaimana mukadimah tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dalam rangka yaitu membina kepribadian, yaitu akhlak. Dalam hadisnya dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Secara ringkas akhlak dibagi menjadi tiga. Satu, akhlak kepada Allah. Dua, akhlak kepada Rasulullah. Tiga, akhlak kepada lingkungan. Nih. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus memiliki akhlak yang baik. Karena Allah yang Maha Rozak, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi kita kenikmatan. Hei, di sini ada tukang ojek nggak? Banyak. Coba kalau nikmat angin diambil, gak bisa kita mencari nafkah. Itu nikmat Allah yang begitu banyak. Kadang-kadang kita akan menghitungnya, susah menghitungnya. Contohnya singkong aja, Pak. Di sini suka tanam singkong. Singkong direbus jadi apa? Jadi singkong rebus. Singkong digoreng jadi apa? Singkong goreng. Singkong dibebek dikasih gula jadi apa? Misro. Oh gitu bisa. Singkong dibebek, dibulet-bulet, dikasih combro jadi apa? Subhanallah, begitu banyaknya satu nikmat saja yang namanya singkong. Kalau dijadikan kreativitas, disyukurin, maka menjadi nikmat-nikmat yang begitu banyak. Luar biasa. Jadi diutusnya Nabi Muhammad tujuannya adalah apa, ibu-ibu? Untuk memperbaiki akhlak umatnya. Akhlak kana salaki kumaha? Aya dina majlis taklim kayaknya. Makanya mau ngaji ulah di dieu bae. Ngajina ulah setahun sekali. Ngajina kudu ke majlis nanti diberitahu ilmu Islam. Nah itu. Akhlak karena barudak, karena anak-anak. Orang tua juga harus punya akhlak sama anak. Jangan anak saja suruh berbakti sama orang tua tidak punya akhlak. Nah ini. Akhlak kepada lingkungan.
Lingkungan di sini kita lihat bersih semuanya, gak ada sampah. Ini berarti menunjukkan akhlaknya hebat orang Saket ini. 1. Subhan. 2. 3. Allahu Akbar. Kalau 3 ini diamalin, Bu, dalam hidup kita, zikir yang paling mudah adalah zikir sebenarnya. Banyak baca Allahu Akbar, banyak baca Subhanallah. Itu akan memperberat amal ibadah kita. Apa sih kalau orang zikir, apa manfaatnya? Kata Allah, fadhkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, maka aku akan ingat kamu. Oh, jadi kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Tadi saya ngobrol sama Pak Ustadz itu, lagi sholat aja ingatnya ke pasar, lagi sholat ingatnya jemuran, lagi sholat ingatnya lapar. Ya bagaimana mau memprioritaskan Allah? Bagaimana Allah mau memprioritaskan kita? Bagaimana Allah mengutamakan kita? Orang kita lagi ingat Allah deh, ingatnya kemana-mana. Nah, itu nanti terapinya namanya terapi sholat khusyuk. Baik, kita kembali pada tema yang pertama, yaitu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Muhammad dilahirkan? Di kota Mekah. Pada tahun apa? Tahun Gajah. Di mana ada tentara Raja Abroha dan bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah. Maka disebut tahun Gajah. Kalau dalam bahasa Arab tahun Fil. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun Fil atau tahun Gajah. Ini. Siapa nama ibunya? Ibunya Siti Aminah. Ayahnya Abdullah. Orang yang mengenal Nabi Muhammad nanti akan dikenal. Suatu hari ada seorang salafus soleh bermimpi, Pak. Tuan Syekh, saya mimpi nih bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak kenal saya. Saya sudah ngucapin Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad boro-boro nengok. Akhirnya salafus soleh ini sedih banget hidupnya. Kemudian dia datang kepada Tuan Syekh. Gimana ini Tuan Syekh? Saya ketemu Nabi, kok Nabi gak kenal saya? Gimana ini? Maka Tuan Syekh itu memberi nasihat. Kamu sering baca sholawat enggak? Enggak. Pantas aja Nabi gak kenal sama kamu. Coba baca sholawat. Akhirnya baca sholawat selama 3 hari. Setelah itu bermimpi ketemu Nabi. Akhirnya Nabi mengenalinya. Yuk kita baca sholawat dulu ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Sekali deh. Salatullah sebelah gunung, belakang gunung, samping gunung,
Kanan gunung, kiri gunung, tengah-tengah Pulau Sari. Mumpung hidup, ayo kita rajin ngaji. Buat bekal sahurnya mati. Beruntunglah kita mengaji, dosa kita diampuni. Baik, kita lanjutkan. Sholawat busro. Bisa salat busro? Allahumma sholli Muhammadin sahibil bushra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami' wa mu'alimina wa talabatana min yaumina hada ila yaumil akhirah. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, manfaat dari sholawat busro ini memberikan kita hati kita gembira. Kalau hati kita ingin gembira, tidak sedih melulu, setiap ada masalah ada solusi, banyak baca sholawat busro. Nih. Coba sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra sholatan tubad wa ahlana wa auladana wa jami' masayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Mau punya uang, nggak punya uang, kalau banyak baca sholawat busro, insya Allah senang aja Pak. Senang. Apalagi punya uang ya, tambah senang. Nggak punya uang baca sholawat busro, senang aja. Nah itu. Satu. Subhanallah. Dua. Tiga. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, siapa yang cinta kepadaku, maka akan masuk surga bersamaku. Mau nggak Bu? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di surga. Ya, luar biasa ya. Kemudian ada sahabat, apa ada orang yang gak mau masuk surga bareng Rasulullah? Rugi ya. Ternyata ada. Siapa yang gak mau? Mereka yang gak mau mengikuti Rasulullah, gak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Berarti tidak mau. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka dia akan bersamaku di surga. Nah Bu, cirinya cinta ada berapa Bu? Cirinya cinta satu. Pak, cirinya cinta. Sering nyebutnya, disebut-sebut namanya. Orang yang kita cintai sering kita sebut. Bahkan kalau kita menyebut nama lain, disampaikan
Rasulullah. Salawat deui gitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biya wa ahlana wa jami wa mu'an hada ila yaumil akhirah. Nih satu. Ciri orang yang cinta Rasulullah, dia banyak baca selawat. Barang siapa yang baca selawat 1 kali, langsung dibalas 10 kali. Masya Allah. Selawat yang pendek juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau aki-aki suka di kampung ya, resep saya juga dengerinnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasanya itu kalau di Mandalawangi mau sholat subuh tuh pada membaca selawat. Di sini suka gitu nggak? Dengar nggak orang baca selawat? Wah, mantap ya. Berarti cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah. Yang kedua, ciri yang kedua, merindukan Rasulullah. Di sini saya rasa tidak pada wajah ini semua orang yang rindu sama Rasulullah. Betul? Buktinya cinta dan rindu sama Rasulullah, punya cita-cita ingin berziarah. Siapa yang ingin berziarah sama Rasulullah? Acung tangannya. Hari ini malaikat mengaminkan. Ya Allah, orang yang mengacungkan tangannya, semoga aku segera panggil ya Allah. Mereka orang yang cinta Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah orang yang mencinta Rasulullah, punya keinginan. Keinginan apa? Ingin menziarahinya. Mulai besok ibu-ibu nabung ya. Nabung umroh sama Ustaz Anwar bareng-bareng tuh. Nabung haji. Kenapa? Cintanya kepada Rasulullah. Pak, nanti kalau umroh, kalau haji, kalau meninggal, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah nabung, itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Iya, kalau udah niat, itu pasti dikatakan. Oh, ini sudah niat mencintai aku. Gitu. Cinta tanpa pengorbanan, bohong. Bilang cinta Rasulullah dan mau nabung buat haji atau enggak, bohong. Ayo, walaupun di rumah, walaupun mulai dari 1000, niatkan ini cinta kepada Rasulullah. Insya Allah nanti Allah yang akan menambahkan rizkinya. Asal ada rindu. Rindu dulu. Karena haji umroh itu bukan untuk yang mampu. Di sebelah saya itu banyak orang kaya, tapi belum karena itu rindu. Tapi ada marbot masjid, udah 2 kali umroh, 2 kali haji, karena rindu. Ya, baik. Yang ketiga, yang terakhir, jangan panjang-panjang nih, ibu-ibu mah takut mau masak lagi. Ya. Cocok nggak? Cocok. Jadi ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah: 1, mengikuti dan menteladani sunnahnya. 2, memperbanyak sholawat. Ya. Yang ketiga, merindukan bertemu dengan Rasulullah. Keempat, mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah. Kita harus mencintai ulama, mencintai ustadz, mencintai pemimpin yang cinta Rasulullah. Ada Pak RT di sini.
Pak RT cinta pengajian, Pak RT cinta madrasah, berarti Pak RT cinta Rasulullah. Jangan digalakan Pak RT. Pak Lurah, ada pemimpin-pemimpin kita harus kita hormati dan kita cintai. Supaya negara kita makin makin maju, makin baik. Yang terakhir berkorban dengan harta dan jiwanya. Kalau anak muda sekarang suka nyanyi nasyid, ibu-ibu suka nasyid nggak? Nah, coba yuk. Rasulullah dalam mengenangmu kami syusyuri lemparan sirahmu pahit detil perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. 3, 2, 1. Subhanallah. Ini kasihannya yang ngasih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih saya kasih doanya Bu. Kalau ingin jadi air minum, ingin jadi jampe supaya kita tidak diganggu oleh setan, begini bacanya. Ya Azizu, Ya Jabbar, Ya Qahar, Salamun ala Nuhin fil alamin. Wah, itu ditiupnya. Kalau sering dilakukan jadi benteng gaib. Ya, kalau sering dilakukan jadi benteng gaib. Gak mempan karena santet, Bu. Gak mempan karena bacok. Tapi jangan coba-coba ya. Karena kita orang baik, makanya nggak dibacok. Itu maksudnya. Gitu. Ya, apa tadi doanya Bu? Ya Azizu, Ya Jabbar, Ya Qahar, Salamun ala Nuhin fil alamin. Bilang aja haus. Tapi kata Rasulullah cukup bismillah. Kalau nggak bismillah sama Fatihah kalau untuk obat ya. Kalau untuk obat bisa bismillah sama Fatihah. Kalau yang sakit lutut diboresin kena lututnya. Ya. Kalau anak panas dingin malam-malam diminumin. Ya, jangan lupa ditambah baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Biang ya, airnya biang, air obat ini luar biasa barokahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung emprit dari Mandalawangi. Berhubung waktu sudah sempit, abdi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya. Asal kabodor. Hampuranya lain magahan ya, Bang. Ngobrol wae. Oh, benar. Udah ya.